Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul perbandingan latihan push up dengan latihan plyometrik ringan terhadap kemampuan Jack Cuki pada bela diri Kempo Kensi Kota Bandar Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama Angga Mareta, EPM 1713051014, Program Studi Penjaskes, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2021. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing satu saya, Bapak Dr. Frans Nurseto MPSI, kepada pembimbing dua saya, Bapak Dr. Handes Dwi Priyono MPD, dan kepada pembahas saya, Dr. Heru Sulistianta SPDM OR. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama pendahuluan, bab kedua tinjau pustaka, bab tiga metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Latar belakang, olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang melibatkan gerakan tubuh yang dilakukan berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Selain itu, olahraga juga berfungsi untuk meraih prestasi dalam kejuaraan-kejuaraan baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Banyak sekali olahraga prestasi yang berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah cabang olahraga bela diri. Fakta bahwa olahraga seni bela diri merupakan alat untuk mencari perseteruan kini telah berkembang dan terjadi perluasan. Sehingga tujuan orang mempelajari seni bela diri adalah antara lain untuk berprestasi sebagai atlet melalui cabang olahraga bela diri. Haryo 2005. Seni bela diri pada mulanya berkembang di medan pertempuran. Sebelum adanya penggunaan senjata modern secara luasa, Indonesia sendiri telah berkembang berbagai macam jenis seni bela diri. Salah satunya adalah Shorinji Kempo, yang telah berkembang di seluruh penjuru tanah air. Shorinji Kempo adalah salah satu dari seni bela diri yang berasal dari Jepang. Shorinji Kempo diciptakan oleh Deshinso pada tahun 1947 sebagai sistem pelatihan dan pengembangan diri. Shorinji Kempo adalah seni olahraga bela diri yang berasal dari Jepang, yang mengandalkan teknik pertahanan diri dengan tangan kosong. Di Indonesia biasa disebut dengan Kempo. Teknik Kempo dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Goho, latihan keras, Juho, teknik kuncian, Elakan, Zazen, yaitu teknik dasar, Taisebaki, yaitu gerakan tubuh menghindar. Pertandingan Kempo ada 2 kategori, yaitu pertandingan yaitu nomor randori, pertandingan bebas terbatas, dan nomor embu, penampilan teknik. Randori adalah pertandingan hard contact di mana peraturan sudah ditetapkan oleh WSKO, World Shorinji Kempo. Poin pertandingan randori yaitu 2 kali wazari dengan nilai poin 10. Salah satu teknik randori atau pertarungan Kempo yakni pukulan. Pukulan merupakan salah satu teknik yang dilakukan ketika randori atau pertarungan bebas terbatas. Pada olahraga bela diri Kempo, salah satu macam pukulan Shorinji Kempo yakni Gyakuchuki. Gyakuchuki merupakan teknik pukulan yang mengarahkan serangan ke arah kepala dengan jari-jari tangan di kepala erat dan posisi tangan lurus ke depan. Dalam sebuah pertandingan untuk melakukan serangan, kecepatan serangan sangatlah diperhatikan karena poin pada saat menyerang dengan Gyakuchuki sangat besar dan juga sebagai serangan alihan ketika melakukan serangan beruntun. Dengan kecepatan serangan Gyakuchuki tersebut, Kota Bandar Lampung banyak para Kenshi yang sudah menjadi atlet Kempo, sudah sering kali mengikuti kejuaraan di daerah hingga nasional. Tapi belum bisa meraih prestasi yang baik pada cabang randori. Saat diamati ketika Kenshi latihan, Kenshi lebih sering melakukan carry tendangan daripada cuki pukulan. Sehingga ketika melakukan pukulan Kenshi kurang maksimal. Melakukan serangan cuki, apalagi kecepatan pukulannya kurang cepat dan akurat. Agar mengetahui pengaruh serangan Gyakuchuki lebih baik, maka dari itu perlu adanya perbedaan model latihan push up dan plyometric ringan terhadap Gyakuchuki bela diri Shorinji Kempo pada Kenshi Kota Bandar Lampung. Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika melakukan pukulan Gyakuchuki yang dilakukan oleh atlet tidak sampai kepada sasaran yang dituju. Yang kedua, ketika melakukan pukulan Gyakuchuki yang dilakukan atlet pada saat bertanding kurang maksimal untuk mendapatkan poin karena kurangnya power pukulan Gyakuchuki. Yang ketiga, masih kurangnya unsur kondisi fisik seperti kekuatan, power, dan kecepatan yang menunjang keberhasilan pukulan Gyakuchuki. Dan yang keempat, pukulan Gyakuchuki masih belum terarah. Batasan masalah. Agar penelitian tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang perbandingan latihan push up dengan plyometric ringan terhadap kemampuan Gyakuchuki pada bela diri Kempo Kenshi Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dapat di penelitian ini adalah apakah ada pengaruh latihan push up dengan plyometric ringan terhadap kemampuan Gyakuchuki pada bela diri Kempo Kenshi Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh latihan push up terhadap pukulan Gyakuchuki
pada atlet Sorinji Kempo Kota Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh latihan kilometer lengan terhadap pukulan Gyakuchuki pada atlet Sorinji Kempo Kota Bandar Lampung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan besarnya pengaruh dari latihan pusat dengan kilometer lengan terhadap kemampuan pukulan Gyakuchuki pada atlet Sorinji Kempo Kota Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para atlet, pelatih, dan mahasiswa. Bagi atlet, sebagai masukan dan dapat dilakukan latihan sendiri untuk melatih ketepatan pukulan Gyakuchuki. Untuk pelatih, sebagai pedoman dan masukan untuk melatih para atlet dengan bentuk Gyakuchuki yang benar dan tepat. Untuk mahasiswa, sebagai bahan kajian pembelajar. Tinjauan pustaka, sejarah Sorinji Kempo. Pada tahun 550 Masehi, pendeta Buddha ke-28 yang bernama Dharma Tashi pindah dari tempat tinggalnya di Baramun, India ke daratan Tiongkok. Ia menetap di sebuah kuil yang bernama Xiaolimsi atau yang dikenal dengan sebutan Sorinji yang terletak di Provinsi Guam. Sorinji Kempo sendiri mengalami perkembangan pesat di daratan Tiongkok. Pengikutnya kian bertambah banyak. Sebab itu Sorinji Kempo kian berpengaruh dalam masyarakat Tiongkok. Lahirnya Sorinji Kempo di Jepang di awal abad ke-20, yakni di tahun 1900 sampai 1901. Di Tiongkok meletuslah perlawanan rakyat menentang masuknya kolonialisme Barat, dan banyak pengikut Sorinji Kempo melibatkan diri dengan perlawanan rakyat. Sodosin yang kemudian yang tak sepaham dengan pasukannya dan mengembara di dataran Tiongkok, dalam pengembaranya ia bertemu dengan seorang pendeta Buddha yang akhirnya membawanya ke kuil Xiaolimsi. Di kuil Sorinji, Sodosin akhirnya mempelajari ilmu Sorinji Kempo, langsung di bawah asuhan Mahaguru Sihang ke-20, yaitu Wen Taizong. Dengan tekun ia berlatih oleh karena kesetiaannya dan penguasanya yang sempurna akan Sorinji Kempo, maka Sodosin diberi penghargaan tertinggi menjadi Mahaguru ke-21 dan diperbolehkan meninggalkan kuil Sorinji untuk meneruskan ajaran Kempo di dataran Jepang. Tahun 1945, Sodosin yang bergelar menjadi Sihang ke-21 kembali ke Jepang. Di Jepang ia mendapat dojo, tempat latihan sendiri. Ia memilih tempat kota Tadotsu yang kemudian dikenal sebagai pusat Sorinji Kempo. Pada tahun 1962, dalam suatu acara kesenian yang dipertunjukkan oleh mahasiswa Indonesia untuk menyambut kunjungan tamu-tamu penting dari tanah airnya, seorang pemuda Indonesia bernama Uti Syahrat mendemonstrasikan kebolehannya dalam seni bela diri Sorinji Kempo. Dari atraksinya itu akhirnya menarik minat pemuda Indonesia lainnya. Mereka antara lain Indra Kartasasmita dan Ginanjar Kartasasmita yang mempelajari Sorinji Kempo di kota Tadotsu. Falsafah bela diri Sorinji Kempo. Yang pertama, Kenjin Ichino, Shusukoju, Fusasufugai, Kumitasukai. Teknik dasar Kempo, posisi kuda-kuda, teknik pukulan, teknik tangkisan, dan teknik tendangan. Sarana dan prasarana. Sarana, pakaian Kempo, dogi, ikat pinggang, obi untuk kedua kontestan berwarna merah dan putih. Kriteria penilaian dan alat-alat pelindung seperti pelindung tangan, pelindung kepala, pelindung badan, dan pelindung kemaluan. Merupakan cara untuk mengurangi risiko cedera pada atlet. Prasarana dalam pelatihan ini berupa lapangan, matras yang digunakan harus rata, tidak berbahaya, serta area persegi berdasarkan standar WSKO, World Sorinji Kempo Organization, dengan sisi sepanjang 8 meter diukur dari luar, dengan tambahan 2 meter pada semua sisi-sisi sebagai daerah aman. Garis posisi wasit adalah berjarak 2 meter dari garis tengah. 2 garis paralel masing-masing sepanjang 1 meter dibuat untuk posisi atlet merah dan putih. Definisi latihan. Latihan dapat diartikan sebagai segala daya dan upaya untuk meningkatkan kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang demi hari kian bertambah jumlah latihan. Waktu atau intensitasnya. Menurut Harsona 2017, latihan adalah suatu pemberian rangsangan yang mana rangsangan tersebut akan menyebabkan organ tubuh mengadakan penyesuaian atau kompensasi. Menurut BOMPA 2015, latihan adalah sebagai program pengembangan olahragawan untuk event khusus melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas energi. Prinsip latihan. Menurut BOMPA dan HAF menyatakan bahwa prinsip latihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip adaptasi khusus. Yang kedua, prinsip beban bertambah. Yang tiga, prinsip individu. Yang keempat, prinsip beban berlebih. Yang kelima, prinsip spesifikasi atau kekhususan. Yang keenam, prinsip kembali ke asal. Prinsip yang dipakai dalam penelitian ini yang bisa dipakai guna melatih kecepatan pukul Gyakuchuki atau Kenpo-Kenshi Kota Bandar Lampung, yakni prinsip spesifikasi atau kekhususan. Karena latihan yang dilakukan harus mengarah pada perubahan fungsional. Prinsip kekhususan meliputi kekhususan terhadap kelompok otot atau sistem energi yang akan dikembangkan, yakni dikhususkan pada latihan kecepatan pukulan Gyakuchuki pada atlet Sorinji Kempo Kenshi Dojo Kota Bandar Lampung. Latihan push up. Latihan push up merupakan salah satu bentuk latihan plyometrik khususnya untuk meningkatkan power pukulan menurut Sandorf 2007. Latihan ini dapat dilakukan pada permukaan lantai yang datar. Menurut Nur Hasan dalam bukunya yang berjudul Tes dan Pengukuran dalam Olahraga tahun 2000.
Anatomi push up, latihan pada otot tricep. Otot tricep merupakan otot yang berada tepat pada bagian belakang lengan atas. Otot tricep disebut ekstensor karena pada saat berkontraksi terjadi gerak ekstensi. Irianto 2017. Peran otot ini sangat penting dalam melakukan gaya dorong yang dilakukan lengan. Otot ini memiliki tugas untuk menggerakkan lengan ketika melakukan push up. Latihan plyometrik lengan naik turun bangku. Latihan naik turun bangku menggunakan tangan adalah salah satu bentuk latihan plyometrik. Metode latihan untuk melatih kekuatan otot tangan. Latihan naik turun bangku merupakan bentuk metode latihan untuk mengembangkan kondisi fisik dengan sasaran utama adalah power lengan. Latihan naik turun bangku merupakan salah satu dari latihan plyometrik, di mana menurut Chu tahun 2000 menjelaskan bahwa plyometrik adalah suatu metode latihan yang menitik beratkan pada gerakan-gerakan dengan kecepatan tinggi. Latihan naik turun bangku menggunakan tangan diperlukan untuk melatih power lengan yang baik. Anatomi plyometrik lengan naik turun bangku menggunakan tangan. Otot coracobrachialis berada tepat pada bagian bahu, dekat otot bicep. Otot ini menjadi salah satu otot sempit yang memiliki fungsi dalam mendorong lengan atas. Riantokus 2013. Karena ototnya yang tipis, maka hampir tidak bisa dipastikan tidak bisa terlihat oleh ini. Namun, tetap saja otot ini sangat penting untuk dilatih guna membangun kekuatan tubuh bagian atas. Olahraga bela diri. Menurut Haryo, tahun 2005, pengertian bela diri adalah sebagai berikut. Ada dua pengertian bela diri, yakni secara sempit dan secara luas. Bela diri dalam arti sempit adalah seni bertarung yang secara mendasar dibentuk oleh Dharmataisi Tarmo Chausu, pendeta Buddha generasi ke-8. Pada tahun 550 Masehi, ia berpergian ke Cina dari India untuk mengajarkan agama Buddha. Samping itu, ia juga mengajarkan Indo Kempo, seni bertarung ala India. Randori. Randori dalam Shorinji Kempo adalah pertarungan bebas terbatas. Kedua kenshi memakai pelindung dada, helm, dan sarung tinju khusus. Randori dalam Shorinji Kempo cukup berbeda dengan pertandingan tarung pada cabang bela diri lainnya. Shorinji Kempo sangat membatasi tarung bebas. Filosofinya yang mendasarkan kasih sayang dan persaudaraan tidak mengarahkan para kenshi untuk menjadi petarung. Tujuan pertama pertandingan persahabatan. Randori merupakan perkelahian bebas yang menggunakan tangan dan kaki. Randori adalah salah satu nomor pertandingan yang dipertandingkan dalam bela diri Shorinji Kempo. Elsa Nur Syahadah 2015. Teknik pukulan Gyakuchuki. Teknik pukulan Gyakuchuki merupakan teknik pukulan yang dipergunakan untuk mendapatkan poin ke arah lawan, di mana satu buah pukulan dapat menghasilkan 1 poin. Frans Nurseto 2015, Gyakuchuki yakni pukulan yang dimana posisi tangan mengenai titik sasarannya, yakni kepala dengan posisi tangan di kepala dan bahu mendorong pukulan tersebut. Cara melakukannya adalah posisi awal kamai, kedua telapak tangan mengepal, sisi tangan menempel pada tulang rusuk dan siku membentuk sudut 90 sampai 15 derajat. Gerakan pukulan dilakukan dengan melepaskan bahu dan pinggul dengan cara diputar. Terkadang dalam sebuah pertandingan ada atlet yang menggunakan pukulan ini agar bisa memperoleh nilai 2 wazari dengan nilai 10 poin. Biomekanika Gyakuchuki. Gyakuchuki berat badan berada di samping poros sejajar dengan bahu kiri. Bila menggunakan pukulan dengan tangan kanan dibantu dengan putaran tubuh bagian atas ke arah luar kiri, mengikuti arah titik berat badan. Kekuatan dan kecepatan Gyakuchuki dipengaruhi oleh kemampuan otot-otot lengan atas, lengan bawah otot tersebut, yakni menurut Saifuddin lengan atas deltoidoid, subscapularis, subspinatus, infrasphinatus, teres mayor, teres minor. Lengan bawah otot kedang, otot ketul, otot tangan. Jika kedua kekuatan otot-otot lengan lemah, maka dapat diprediksi bahwa pukulan dalam teknik pukulan Gyakuchuki juga akan lemah. Peneliti yang relevan. Peneliti yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan kawan-kawan 2017 yang berjudul pengaruh latihan cat and draw push up terhadap power lengan dan bahu pada atlet Randori putra kelompok dewasa Shorinji Kempo Dojo Rumbai Pekanbaru. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Agustina 2017 yang berjudul pengaruh metode latihan push up terhadap kekuatan otot lengan pada Chodanjuki dalam bela diri Shorinji Kempo pada Kenshi Dojo Kota Gorontalo. Kerangka berpikir. Dalam bela diri Shorinji Kempo banyak dikenal dengan teknik-teknik dasar yang harus dikuasai oleh kenshi, terutama pada gerakan Kihong, jurus, tarung, randori. Pembagian gerakan tersebut dalam bela Shorinji Kempo, teknik pukulan, teknik tangkisan, tendangan, dan teknik gerakan melangkah. Pukulan dalam Shorinji Kempo salah satu tekniknya yaitu Gyakuchuki. Gyakuchuki ini sangat berperan ketika pertandingan randori dan embu. Dalam melakukan pukulan Gyakuchuki, power otot lengan sangat dibutuhkan dan berperan penting terhadap maksimal pukulan. Power akan memberikan kekuatan dan kecepatan terhadap pukulan yang dilakukan, sehingga hasil pukulan tepat, cepat, dan akurat mengenai titik sasaran. Hal yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk meningkatkan power kecepatan Gyakuchuki, yaitu latihan push up dan naik turun bangku menggunakan tangan. Latihan push up dan naik turun bangku menggunakan tangan merupakan latihan plyometrik. Dengan demikian, diprediksi latihan ini dapat meningkatkan power kecepatan pukulan Gyakuchuki pada atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung.
Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan jawaban yang telah diajukan. Rumusan dugaan jawaban tersebut ada dua, yaitu HO dan HA. HO bertujuan memberikan usulan dengan dugaan kemungkinan tidak adanya perbedaan atau perkiraan penelitian dengan keadaan yang sesungguhnya yang diteliti. Sedangkan HA bertujuan memberikan usulan dengan adanya perbedaan perkiraan dengan keadaan yang sesungguhnya atau diteliti. Sejauh ini 2015 berdasarkan teori dalam kerangka berfungsi dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan push up dan plyometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Sony Kepo Dojo Kota Bandar Lampung. Yang kedua, HA terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan push up dan plyometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Sony Kepo Dojo Kota Bandar Lampung. Metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono 2015. Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan data kuantitatif. Dalam hal ini, faktor yang diuji coba yaitu latihan pusat dan plyometri lengan, yakni latihan naik turun bangku menggunakan tangan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pukulan Gyakuchuki pada Sorenji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung dengan menggunakan instrumen berupa alat yang bernama Kinopea. Variabel data penelitian. Variabel data penelitian yang ditetapkan oleh peneliti lalu dipelajari dengan sesama sehingga diperoleh informasi berupa data dan diolah dengan statistik sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sejauh ini 2015. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebasnya independen, variabel X1 push up, variabel X2-nya plyometri lengan, dan variabel perikatnya Y Gyakuchuki pada Sorenji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pretest dan post test group. Soehar Simarkunto mengatakan pretest dan observasi yang dilakukan sebelum eksperimen dan post test adalah observasi yang dilakukan sesudah eksperimen. Pretest dapat memberikan landasan untuk membuat komparasi prestasi subjek yang sama sebelum dan sesudah dikenai perlakuan. Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan hasil perlakuan dengan hasil observasi di nilai tes awal dan nilai tes akhir. Adapun desain penelitian yang dimaksud adalah seperti ini. Variabel penelitian, variabel bebas bentuk latihan dalam penelitian ini adalah yang pertama push up. Push up merupakan salah satu bentuk latihan plyometri khususnya untuk meningkatkan power pukulan. Yang kedua, plyometri lengan. Latihan plyometri lengan naik turun bangku menggunakan tangan adalah metode latihan untuk melatih kekuatan otot tangan. Latihan naik turun bangku merupakan bentuk metode latihan untuk mengembangkan kondisi fisik dengan sasaran utama adalah power lengan. Variabel terikat. Variabel terikat dari penelitian ini adalah Gyakuchuki atlet Kempo Kenshi Kota Bandar Lampung. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Soehar Simarkunto 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet Kempo Dojo Kota Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang. Sampelnya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yakni semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian yakni 30 atlet Dojo Kota Bandar Lampung. Tempat dan waktu tempat penelitian dilakukan di Dojo Sorenji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Waktu penelitian direncanakan lebih kurang 16 kali pertemuan dengan frekuensi latihan 3 kali seminggu. Instrumen penelitian dalam teknik pengumpulan data dan penelitian ini yaitu menggunakan alat bantu Kinopea. Kinopea merupakan alat analisis video yang biasa digunakan untuk olahraga. Kinopea merupakan alat analisa yang biasa digunakan untuk olahraga. Fungsi software Kinopea untuk mengamati gerakan yang dilakukan pada video. Gerakan tersebut dapat diperlambat sehingga dapat direkam dan diamati hasilnya. Menurut Valvidea et al. 2003. Keuntungan utama menggunakan Kinopea adalah memberikan kemudahan penggunaan dalam analisis tanpa menggunakan sensor fisik. Selain itu, alat pengukuran ini dapat di slow motion, diperlambat sehingga dapat direkam dan diamati hasilnya. Demikian instrumen yang digunakan berbentuk tes berstandar, standardized test, yakni tes yang telah tersedia dan teruji kendalanya. Instrumen penelitian, metode ini digunakan untuk mengukur hasil pukulan Gyakuchuki yang dilakukan secepatnya pada sampel tes yang dilakukan sebanyak 3 kali. Adapun alat dan fasilitasnya, patching pad, kamera, Kinopea, pakaian Kempo atau lagi pengukuran melakukan pukulan Gyakuchuki dan alat tulis. Pelaksanaan testi atlet atau atlet bela diri dengan sikap kuda-kuda di depan samsak, patching pad, siap untuk melakukan pukulan. Setelah ada babaya, seorang testi melakukan teknik Gyakuchuki, melakukan ke arah target. Selama atlet melakukan pukulan, testor mendokumentasikan berupa video. Waktu yang diberikan untuk melakukan pukulan diberi kesempatan 3 kali. Setiap kesempatan melakukan pukulan Gyakuchuki diberikan 10 kali pukulan. Adapun penilaiannya, testi dapat melakukan pukulan ke arah samsak dengan teknik pukulan Gyakuchuki sebanyak 3 kali pengulangan. Perolehan nilai pukulan tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi Kinopea dan diambil yang tercepat.
Prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian, tes awal atau pretest awal bertujuan untuk memperoleh data awal tingkatan kemampuan sebelum diberi treatment atau perlakuan. Tes dilakukan di Dojo Kota Bandar Lampung. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan tes kecepatan pukulan Gyakuchuki. Sebelum tes awal dilakukan, sampel wajib melakukan pemanasan. Setelah itu melakukan tes power pukulan Gyakuchuki. Prosedur penelitian. Pemberian perlakuan treatment pada eksperimen ini dilaksanakan 16 kali pertemuan dikarenakan itu dianggap sudah cukup memberikan perubahan sehingga peneliti mencoba mengambil tes air. Setelah latihan yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan sesuai dengan batas waktu minimal latihan, sampel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama dan latihan pusat dan kelompok kedua dengan latihan naik turun bangku menggunakan tangan. Pembagian kelompok dilakukan sesuai hasil rankingan data tes awal, tinggi rendah, kemudian dimasukkan ke dalam ordinal pairing, lalu dimasukkan dalam kelompok tersebut. Tes air dilakukan setelah sampel melakukan treatment atau perlakuan. Program latihan selama 16 kali pertemuan tes air ini dilakukan seperti tes awal yang melakukan tes kecepatan pukulan Gyakuchuki. Setelah melakukan beberapa latihan menggunakan target patching pad. Menurut Sugiono 2012, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme, digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik analisis data selain uji T, penulis akan menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Tujuan atau kegunaannya adalah untuk melihat seberapa jauh hasil perlakuan yang mampu melampaui di atas rata-rata dan di bawah rata-rata dalam presentasi. Data yang dinilai adalah variabel bebas. Pelajaran power pukulan menggunakan media X serta variabel terikat yaitu pukulan Gyakuchuki. Y. Dengan rumus JT. Untuk melakukan uji T ada persyaratan antara lain uji normalitas dan uji homogenitas sebagai berikut. Uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Sejarah ini 2015. Yang akan digunakan dalam penelitian. Langkah sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis data dengan uji normalitas yaitu menggunakan uji Lilford. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Pengujian homogenitas dilakukan rumus sebagai berikut. F sama dengan varian terbesar sama dibagi varian terkecil. Taraf signifikan 0,05 maka dicari pada tabel F dengan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel tidak homogen, F hitung lebih besar daripada F tabel berarti homogen. Uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y. Menurut Sugiono 2013, bila sampel berkolerasi berpasangan misalnya membandingkan sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan atau membandingkan kelompok latihan pusat dengan kelompok pliometri lengan, latihan naik turun bangku maka digunakan t-test. Menurut Sugiono 2013, pengujian hipotesis menggunakan t-test terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian dan berikut pedomannya. Hasil dan pembahasan deskripsi data untuk mengetahui perbandingan latihan pusat dan pliometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki pada bela diri Kempokenshi Kota Bandar Lampung, maka dalam penelitian ini dilakukan sebuah eksperimen sehingga data yang diperoleh merupakan perbandingan data kelompok eksperimen latihan pusat dan pliometri lengan. Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan uji T, berikutnya akan disajikan mengenai deskripsi data hasil penelitian yang meliputi min rata-rata, standar deviasi, hasil maksimal, minimal, jumlah dan presentasi atlet yang berada di bawah dan di atas rata-rata. Ada kelompok pada latihan pusat, hasil tes awal pada kelompok latihan pusat diperoleh hasilnya rata-rata kemampuan Gyakuchuki adalah 8,24 detik. Standar deviasi 0,36, waktu tercepat adalah 7,64, waktu terlama adalah 8,72. Sedangkan 8 atlet berada di bawah rata-rata kelas dan 7 atlet berada di atas rata-rata kelas. Pada tes akhir kelompok latihan pusat mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu nilai rata-rata kemampuan Gyakuchuki adalah 7,81 detik. Standar deviasinya 0,43, waktu tercepat 7,24 detik, waktu terlama adalah 8,4 detik. Sedangkan 7 atlet berada di bawah
rata-rata kelas dan 8 atlet berada di atas rata-rata kelas. Perbandingan tes awal dan tes akhir kemampuan Gyakuchuki kelompok latihan pusat dapat digambarkan melalui diagram batang di samping ini. Hasil tes pada kelompok latihan pliometri lengan diperoleh nilai rata-rata kemampuan Gyakuchuki adalah 8,23 detik. Standar deviasi 0,36. Waktu tercepat adalah 7,65 detik. Waktu terlama adalah 8,75 detik. Sedangkan 7 atlet berada di bawah rata-rata kelas dan 8 atlet berada di atas rata-rata kelas. Pada tes akhir kelompok latihan pliometri lengan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu nilai rata-rata kemampuan Gyakuchuki adalah 8,2 detik, standar deviasi 0,33, waktu tercepat 7,56 detik, waktu terlama 8,52 detik, sedangkan 7 atlet berada di bawah rata-rata kelas dan 8 atlet berada di atas rata-rata kelas. Perbandingan tes awal dan tes akhir kemampuan Gyakuchuki kelompok latihan pliometri lengan dapat digambarkan melalui diagram di samping ini. Perbandingan hasil penelitian pada kelompok latihan push up dan pliometri lengan. Pada tes akhir kelompok latihan push up dan pliometri lengan dapat dilihat bahwa hasil perlakuan dengan kelompok latihan push up lebih tinggi nilai dari rata-rata, yaitu 7,81 detik dibanding kelompok latihan pliometri lengan, yaitu 8,2 detik. Standar deviasi kelompok latihan push up adalah 0,43 dan latihan pliometri lengan adalah 0,33. Waktu tercepat kelompok latihan push up adalah 7,24 detik. Waktu tercepat dari kelompok latihan pliometri lengan adalah 7,56 detik. Waktu terlama dari kelompok latihan push up adalah 8,57 detik. Waktu terlama dari kelompok latihan pliometri lengan adalah 8,52 detik. Perbedaan tes akhir kedua kelompok dapat dilihat pada grafik di samping ini. Analisis data, uji prasyarat, uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang terjadi atau tidak dari distribusi normal. Langkah sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis data dengan uji normalitas, yaitu menggunakan uji Lilliefors Sujana 2005. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut. 1. Tes awal latihan push up, L hitungnya 0,124, L tabel 0,220, kesimpulannya normal. Yang kedua, tes akhir latihan push up, L hitung 0,143, L tabel 0,220, kesimpulan normal. 3. Tes awal latihan pliometri lengan, L hitung 0,129, L tabel 0,220, kesimpulan normal. Dan yang 4, tes akhir latihan pliometri lengan, L hitungnya 0,163 dan L tabelnya 0,220. Kesimpulan normal. Setiap pengujiannya, jika L hitung lebih besar daripada L tabel, maka variabel tersebut didistribusikan normal. Sedangkan jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka variabel berdistribusi tidak normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Adapun hasil perhitungan homogenitas disediakan pada tabel berikut. Yang pertama, tes awal latihan push up dan pliometri lengan, F hitungnya 0,998, F tabel 2,484, kesimpulannya homogen. Yang kedua, tes akhir latihan push up dan pliometri lengan, F hitung 1,702, F tabel 2,484, kesimpulannya normal. Uji hipotesis, pengaruh latihan push up terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Kriteria pengujian, HO diterima jika T tabel lebih besar daripada T hitung, lebih besar daripada T tabel. Kesimpulan berdasarkan analisis data diperoleh nilai T hitung sebesar 12,948 dan nilai T tabel N-1 sama dengan 15-1 dengan uji dua arah alfa sama dengan 0,05 didapat nilai T tabel 2,145. Karena T hitung 12,948 lebih kecil daripada T tabel 2,145 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan push up terdapat kemampuan Gyakuchuki pada Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Yang kedua, pengaruh latihan pliometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Kriteria pengujiannya, HO diterima jika T tabel lebih besar daripada T hitung. Kesimpulan berdasarkan analisis data diperoleh nilai T hitung sebesar 6,291 dan nilai T tabel N1 sama dengan 15-1 dengan uji dua arah alfa sama dengan 0,05 didapat nilai T tabel 2,145 karena T hitung 6,291 T tabel sama dengan 2,145 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan pliometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Pembahasan.
Hasil uji T menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan dari latihan pusat dan latihan plyometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Sorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Kemampuan Gyakuchuki atlet Sorinji Kempo mengalami peningkatan setelah melakukan treatment latihan pusat dan plyometri lengan terhadap dengan ditunjukkan oleh nilai post test dan nilai pretest. Sedangkan dilihat dari nilai rata-rata min tes akhir kemampuan Gyakuchuki untuk kelompok latihan push up adalah 7,81 detik dan untuk kelompok latihan plyometri lengan adalah 8,02. Artinya bahwa rata-rata tes akhir kemampuan Gyakuchuki untuk kelompok latihan push up lebih baik daripada rata-rata tes akhir kemampuan Gyakuchuki untuk kelompok latihan plyometri lengan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa latihan Gyakuchuki dengan latihan push up lebih efektif dibandingkan dengan latihan Gyakuchuki menggunakan latihan plyometri lengan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan push up terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Sorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan plyometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Sorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Yang tiga, tidak ada perbedaan yang signifikan dari latihan push up dan plyometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Sorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Saran yang pertama kepada pelatih, terutama pelatih junior atau pelatih Sorinji Kempo yang hendaknya mengetahui bahwa latihan push up dan plyometri lengan sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan Gyakuchuki. Yang kedua, untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian seperti kehadiran sampel, kesiapan, kesediaan sampel untuk melakukan penelitian serta tempat dan waktu. Yang ketiga, kepada pelatih dan atlet hendaknya latihan meningkatkan power lengan difokuskan atau diperhatikan kembali. Pada atlet-atlet Kempo terutama junior untuk meningkatkan kemampuan Gyakuchuki yang dilakukan dalam latihan maupun pertandingan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.